Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak solih-solihah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, genggam dunia, sukses akhirat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, senang sekali pagi ini Ustazah dapat kembali menyapa anak solih-solihah di rumah di hari Jumat yang berkah ini. Ya, hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat, hari raya. Semua bergembira. Semuanya di rumah pasti bergembira juga. Baik, agar Allah tambah sayang sama kita dan Allah memberkahi ilmu kita membaca doa terlebih dahulu ya. Membaca doa sebelum melakukan kegiatan. Membaca doa seperti yang Rasulullah contohkan. Mari ikuti Ustazah. Sikap berdoa seperti Rasulullah. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bicara dihentikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wazidni huda. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku kefahaman dan tambahkanlah aku petunjuk. Amin. Masih ingat rukun Islam ada berapa? Ya benar, rukun Islam ada 5. Yuk kita menyanyi bersama. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang kuasa. Siapa sudah sholat? Ya! Siapa sudah zakat? Beruntung di akhirat, Allah pastikan sayang. Wah, keren, hebat, barakallah. Baiklah, kegiatan kita hari ini yaitu Quran Day. Kita akan belajar bersama Al-Quran. Hari ini kegiatan yang kita lakukan yaitu membaca surah, membaca doa, membaca hadis, dan juga kita akan mendengarkan sirah-sirah Nabi Allah. Wah, seru sekali ya. Baiklah, pada kesempatan ini Ustazah akan menceritakan tentang sirah-sirah Nabi Allah. Ustazah akan menyampaikan cerita tentang Nabi Allah yang dapat membuat kapal atas izin Allah. Siapa ya? Ya benar, Nabi Nuh alaihi salam. Ustazah akan menyampaikan cerita tentang Nuh adalah Rasul pertama dan doa Nabi Nuh ketika umatnya tidak mengikuti Nabi Nuh. Berikut ceritanya, disimak ya nak salih-salihah. Salih-salihah, Nuh adalah putra Lamik bin Matusyalih Mutawassilah bin Idris yang dilahirkan 116 tahun setelah Nabi Adam alaihi salam wafat. Selain hamba yang pandai bersyukur dan bersabar, beliau juga senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap waktu. Sebelum kehadiran Nabi Nuh dan kaumnya, hiduplah 5 orang lelaki saleh. Mereka bernama Wad, Suwa, Yaguts, Ya'u, dan Nasr. Kelima orang itu dihormati kaumnya karena keadilan dan kesalehannya. Kelima orang itu meninggal dunia. Kaumnya sangat bersedih. Mereka merasa sangat kehilangan. Bahkan ada juga yang menangisi dan meratapi kematian mereka. Tiada yang dapat menggantikan posisi kelima orang itu. Suatu hari,
datanglah iblis yang menyerupai seorang lelaki. Dia melihat kesedihan yang melanda kaum itu dan memanfaatkannya. Iblis menawarkan diri untuk membuatkan patung mereka, dan mereka pun menyetujuinya. Lelaki itu membuatkan 5 patung untuk mereka. Patung tersebut diberi nama sama seperti nama kelima orang saleh itu. Tahun demi tahun terus berlalu, generasi demi generasi berganti. Patung yang tadinya hanya digunakan untuk mengenang kesalehan kelima orang tersebut disalahgunakan oleh anak cucu kaum itu. Patung-patung menjadi benda keramat, diyakini sebagai Tuhan yang dapat mendatangkan kebaikan dan menjauhkan mara bahaya. Nah, solih-solihah, pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam ke tengah-tengah kaum itu. Bani Rasib adalah nama kaum tersebut. Nabi Nuh alaihissalam menjadi rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum yang mempersekutukannya dengan berhala. Nabi Nuh mulai mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyeru mereka agar mau meninggalkan tradisi penyembahan berhala, meninggalkan perbuatan keji dan jahat terhadap sesama manusia. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya agar kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditunjukkannya segala kebesaran Allah. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam ini ternyata menuai ejekan dan hinaan dari para pemuka kaum penyembah berhala. Nabi Nuh alaihissalam bersabar, terus mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam telah berusaha mengajak mereka dengan berbagai cara, namun hanya sedikit saja kaumnya yang mau mengikuti semuanya. Kaum musyrik setiap saat menentang Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya. Mereka juga mengancam akan merajam dan mengusir pengikut Nabi Nuh alaihissalam jika masih terus mengikuti ajaran beliau. Tekanan dan ancaman tersebut ternyata membuahkan hasil. Semakin hari pengikut Nabi Nuh semakin berkurang. Menurut Ibnu Abbas, dalam satu riwayat disebutkan bahwa pengikut Nabi Nuh alaihissalam adalah 80 orang. Sementara itu, Ka'ab al-Ahbar mengatakan bahwa jumlah pengikutnya adalah 92 orang. Akhirnya, kaum Nabi Nuh terpecah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari orang-orang fakir dan miskin, orang-orang yang kedudukan sosialnya rendah, dan orang-orang menderita yang merasa dilindungi dengan adanya dakwah Nabi Nuh. Mereka inilah pengikut setia Nabi Nuh. Kelompok kedua terdiri dari orang-orang kaya, para pemuka, pembesar, dan para penguasa. Mereka inilah yang menentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam terus berdakwah tanpa lelah. Sejak saat itu, benih-benih kebencian mulai timbul di hati para pemimpin Bani Rasib. Mereka berusaha menentang dan menghalangi usaha dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Mereka tidak rela jika harus meninggalkan agama dan kepercayaan nenek moyang mereka. Mereka tidak segan-segan mengejek dan menghina Nabi Nuh alaihissalam. Perbuatan tercela ini terus-menerus mereka lakukan. Solih-solihah, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Pada rentang waktu yang cukup lama tersebut, beliau belum berhasil menyadarkan kaumnya. Mereka tetap melakukan tradisi nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam hanya sebagian kecil saja. Mereka hanyalah orang-orang miskin dan rakyat jelata. Sedangkan orang-orang kaya dan para pembesar tetap pada keyakinan menyembah berhala. Sebenarnya Nabi Nuh alaihissalam sangat berharap
Suatu saat kaumnya akan menyadari dan mengakui kebenaran ajaran yang dibawanya. Beliau juga ingin agar kaumnya keluar dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Harapan Nabi Nuh alaihissalam ternyata tidak menjadi kenyataan. Dari hari ke hari, pengikutnya tidak bertambah, bahkan semakin berkurang. Setan telah berhasil membujuk dan menguasai hati para penentang Nabi Nuh alaihissalam. Pintu-pintu hati mereka telah tertutup sehingga cahaya keimanan tidak dapat masuk. Penyembahan berhala terus dilakukan oleh kaumnya. Rakyat lemah dan orang-orang miskin semakin tertindas. Kemungkaran dan kejahatan semakin merajalela. Nabi Nuh alaihissalam sangat sedih melihat keadaan itu. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam memohon agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaumnya yang begitu sombong dan keras kepala tersebut. Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi ini. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur." Allah Subhanahu wa taala mendengar doa Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal sebagaimana firman-Nya. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Demikianlah ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang-orang yang ingkar kepadanya. Nah, begitulah ceritanya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh yang diturunkan pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kaum-kaumnya selama 950 tahun. Tetapi dalam waktu yang cukup lama itu, dakwah Nabi Nuh belum berhasil teman-teman, karena kaumnya tidak mau mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Mereka masih menyembah berhala, mereka masih sombong, kejam kepada kaum-kaum yang miskin. Begitu sedihnya Nabi Nuh tidak berhasil menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya Nabi Nuh berdoa meminta kepada Allah untuk agar Allah memberikan azab kepada kaumnya tersebut. Baiklah, Kiai Atu Solih dan Solihah, sekarang kita akan membaca salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Quraisy. Selanjutnya kita akan membaca doa, beramal salih, dan hadis keutamaan belajar Al-Quran. Mari kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah.
Nah, itu tadi kegiatan Quran Day hari ini. Semoga anak solih-solihah bergembira dan bisa melakukan kegiatan Quran Day hari ini di rumah bersama ayah dan bunda. Baik, kita akhiri perjumpaan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Mari ikuti ustazah. Sikap berdoa seperti Rasulullah, tangan diangkat, kepala ditundukkan, bicara dihentikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baiklah anak solih-solihah, sebelumnya Ustazah mohon maaf apabila Ustazah ada kesalahan. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.